إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ikhwatal iman. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dari amal yang dilakukan oleh seorang mukmin, ibadah yang dilakukan dan ketaatan yang dijalankan oleh seorang hamba Allah, dari segala kebaikan yang pernah dia lakukan di dalam hidupnya, maka ketahuilah yang awal dan pertama akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla adalah salatnya. Idza saluhat faqad naja wa falaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ketika Allah Azza wa Jalla menghisab salat seseorang dan ternyata dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lihat dari salatnya dan Allah menilai bahwasanya salatnya selama ini adalah baik, faqad naja wa falaha, maka beruntunglah dia. Maka berbahagialah dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza fasadat. Namun sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana dihisab oleh Allah salat yang dilakukan oleh seorang mukmin dan ternyata salatnya itu tidak baik, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasir. Maka celakalah dia, maka binasalah dia. Makanya ikhwatal iman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan serta kedudukan salat di dalam diri seorang mukmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana seorang mukmin terkait dengan salatnya? Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun." Orang-orang yang beriman tersebut, mereka di dalam kehidupannya amatlah menjaga kualitas salatnya. Menjaga salat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla yang menjadi kehidupan pada sosok seorang mukmin. Ketika dikatakan oleh Allah mereka menjaga salatnya, maka para ulama ahli tafsir ketika menguraikan makna daripada firman Allah tabaraka wa taala terkait dengan menjaga salat ini adalah di mana orang-orang mukmin sangatlah menjaga, yang pertama adalah waktu salatnya. Bagaimana mereka tidak melalaikan dan mengabaikan salatnya. Mereka tidak akan menunda ketika telah terdengar kumandang suara azan. Terutama ikhwatal iman,
bagi kita kaum mukmin, seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala himbau pada waktu-waktu salat fardu dengan dikumandangkannya suara azan hayya 'alas salah, marilah kita menunaikan salat. Maka ketika para ulama berbincang terkait tentang hukum salat berjamaah bagi kaum lelaki ke masjid, maka jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya salat berjamaah bagi kaum laki-laki adalah kewajiban. Walaupun ada sebahagian para ulama yang mengatakan tidak sampai kepada hukum wajib, namun para ulama mengatakan kendati pun tidak sampai kepada hukum wajib, namun dia adalah sunnah muakkadah, adalah sesuatu yang sangat ditekankan. Namun ikhwatal iman, dalam permasalahan ini, ketika para ulama mengurai antara hukum apakah mendatangi salat berjamaah ke masjid sesuai dengan apa yang dikatakan oleh jumhur dan mayoritas para ulama, bagi kaum laki-laki hukumnya adalah wajib. Begitu banyak dalil-dalil yang menegaskan, sehingga jumhur para ulama di antaranya al-a'immah al-arba'ah, di antaranya imam yang 4, mereka mengatakan bahwasanya sangat diwajibkan dan ditekankan bagi seorang lelaki untuk menghadiri salat berjamaah ke masjid. Di antara dalil yang dikedepankan oleh para ulama di dalam pendapat ini ikhwatal iman adalah hadis Nabi SAW ketika pernah datang kepada beliau seorang lelaki dengan segala keterbatasannya, ketidakmampuannya untuk melihat karena dia buta. Lalu dia datang kepada Nabi SAW menyampaikan keluh kesahnya, dan dia mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang bisa membantuku, menuntunku untuk pergi ke masjid. Dengan segala keterbatasannya ini, dia minta dispensasi kepada Nabi SAW. Bila Nabi berkenan memberikan izin ketika dia tidak mendatangi salat berjamaah ke masjid. Lalu ikhwatal iman, kendati pun Nabi telah melihat bagaimana kondisi dan keadaan lelaki ini, di mana dia tidak mampu melihat, di mana dia buta dan tidak ada keluarga atau orang yang bisa menuntunnya menuju ke masjid. Tapi Nabi SAW kemudian balik bertanya kepadanya, "Atasma'un nida? Tidakkah engkau mendengarkan suara azan?" Lalu lelaki itu mengatakan, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, aku mendengarkan suara azan." Nabi SAW mengatakan, "Idzan ajib. Kalau demikian, datangilah. Tunaikan salat berjamaah ke masjid." Ikhwatal iman, ketika seorang lelaki dengan segala keterbatasannya, dengan ketidakmampuannya, ketika dia mendengarkan suara azan, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tetap dia mendatangi salat berjamaah ke masjid. Bagaimana dengan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan? Tidakkah ketika kita abaikan ini, ketika kita lalaikan ini, di mana berarti kita bukanlah termasuk orang-orang yang menjaga salatnya. Di antara menjaga salat ikhwatal iman, bukan hanya sekedar menjaga dari sisi waktu, bukan hanya sekedar menjaga dari seorang lelaki mendatangi salat berjamaah, salat fardu ke masjid. Tapi juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menguraikan ayat ini, beliau mengatakan kewajiban kita menjaga salat kita adalah menjaga tentang bagaimana pelaksanaan salat itu sendiri. Mulai dari gerakan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan bacaan di dalam salat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi ketika Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah, kata Nabi SAW, sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka ikhwatal iman, seorang mukmin yang ingin menjadi orang-orang yang menjaga salatnya, mereka menjaga bagaimana tata cara salatnya tersebut. Tidak lagi dia mengerjakan salat hanya sebatas apa yang dia lihat dari kebanyakan orang lakukan. Tidak hanya seperti apa yang dari dahulu diajarkan kepadanya dari orang tua dan nenek moyangnya. Tetapi dia akan berusaha
meluangkan waktunya, menggali dan mengkaji lebih dalam seperti apa dan bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia ingin menjadi seorang mukmin yang menjaga salatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إخوة الإيمان, begitulah posisi seorang mukmin terkait dengan salatnya. Karena bagaimanapun seorang mukmin pastilah mendambakan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah keberuntungan di yaumil hisab. Maka yang pertama dan yang utama sekali untuk dia jaga adalah terkait salatnya. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salatnya dihisab oleh Allah dan ternyata salatnya baik, faqad naja wa falaha. Maka bahagialah dia, beruntunglah dia. Namun ingat sebaliknya, wa idza khabat, dan apabila fasadat, wa idza fasadat, dan apabila salatnya itu tidak baik, apabila dia tidak menjaga salatnya, faqad khaba wa khasir. Maka celakalah dia, maka binasalah dia. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lanjutan daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ada seseorang dihisab oleh Allah dan ternyata salatnya ini rusak, salatnya ini tidak baik, maka malaikat akan menyeretnya menuju ke neraka. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Unzuru." Tunggu, kata Allah. "Unzuru hal li 'abdi minan nawafil." Tunggu dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, lihat dulu. Apakah hambaku yang tadinya terlihat dari hisab salatnya ternyata tidak baik? Pertanda akan kecelakaan dan kebinasaan baginya. Namun rahman dan rahimnya Allah, ikhwatal iman, dengan segala kelalaian dan keterbatasan kita selama ini, dengan segala hal yang terjadi dalam kekurangan dari nilai dan kualitas salat yang kita kerjakan selama ini, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, tunggu dulu. Hal li 'abdi minan nawafil. Lihat, bisa jadi hambaku ini memiliki pahala dari salat sunnatnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fayaktamilu man taqasa min faridatihi. Maka bila mana seorang hamba mengerjakan dan memiliki pahala dari salat sunnatnya, maka salat sunnat ini akan menjadi penyempurna, pelengkap dari kekurangan-kekurangan dari salat wajib yang dia kerjakan. Maka di sini ikhwatal iman, terlihat dengan jelas apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan seorang mukmin menjaga salatnya. Pelajaran yang kedua, bagaimanapun kita berusaha, kelalaian dan kelemahan kita selalu saja mungkin membuat kita tergelincir, sehingga berkurangnya kualitas dan kebenaran dari ibadah yang kita kerjakan. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan, ketika Allah memberikan syariat kepada kita, syariat dalam pelaksanaan ibadah wajib, selalu Allah iringi dengan pelaksanaan ibadah sunnat. Sebagaimana salat yang difardukan oleh Allah, kita pun mengenal ada salat yang disunnatkan. Ketika Allah wajibkan kepada
puasa Ramadan, maka juga disyariatkan kepada kita melaksanakan puasa-puasa sunnat seperti Senin, Kamis dan yang lainnya atau yang semisalnya. Maka ternyata ikhwatal iman, ketika seorang mukmin melaksanakan kewajiban dan ternyata ada kelalaian dan kekurangan dari ibadah wajibnya tersebut, maka fungsi daripada ibadah sunnat yang dia kerjakan akan menjadi penutup dari kekurangan yang mungkin ada di dalam ibadah salat wajib atau ibadah wajib yang lainnya. Makanya ikhwatal iman, jadikanlah diri kita pada waktu yang masih Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, terutama hamba-hamba Allah yang tercermin di dalam kehidupannya amat perhatian dan menjaga salatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة واجعل ذريتنا يا الله يا رب العالمين إماما للمتقين. اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وألبسهم لباس الصحة والعافية يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاة